Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih. Kali ini saya akan membahas tentang biaya kesempatan dan kurva kemungkinan produksi atau disebut dengan PPF. Dalam dunia ekonomi, memahami konsep biaya kesempatan dan kurva kemungkinan produksi atau PPF adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Konsep-konsep ini membantu kita menilai trade-off yang ada ketika kita memilih satu opsi dibandingkan dengan opsi lainnya. Biaya kesempatan mengacu kepada nilai dari pilihan terbaik yang dilewatkan ketika suatu keputusan yang diambil. Sementara PPF menunjukkan batasan maksimum produksi dua barang yang berbeda dengan sumber daya yang ada. Pemahaman dasar mengenai biaya kesempatan adalah salah satu konsep fundamental dalam ekonomi yang mendorong individu dan perusahaan untuk berpikir tentang pilihan mereka. Setiap kali seseorang mengambil keputusan, mereka membuat pilihan antara beberapa alternatif yang tersedia. Dengan demikian, biaya kesempatan menjadi penting untuk dipertimbangkan karena ini mencerminkan nilai dari alternatif yang tidak dipilih. Biaya kesempatan dapat didefinisikan sebagai nilai dari alternatif yang terbaik yang ditinggalkan ketika sebuah pilihan dibuat. Ini bukan hanya tentang uang, bisa juga berupa waktu, sumber daya, atau bahkan peluang yang hilang. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk pergi kuliah, biaya kesempatan mungkin adalah penghasilan yang bisa Anda peroleh jika Anda mulai bekerja langsung setelah sekolah. Mengapa biaya kesempatan ini penting? Memahami biaya kesempatan sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketika individu atau perusahaan tidak mempertimbangkan biaya kesempatan, mereka dapat membuat keputusan yang kurang efisien dan merugikan. Dengan menyadari apa yang hilang dari setiap pilihan, orang dapat melakukan analisis yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional serta bijaksana. Terkait dengan gagasan biaya peluang ini, maka saya menyebutkan agen-agen utama yang akan kita sebutkan dalam suatu perekonomian dan apa yang masing-masing ingin capai. Sehingga yang pertama adalah rumah tangga, yang mencakup kelompok-kelompok individu dan mereka melakukan belanja konsumen dalam suatu perekonomian yang benar-benar merupakan sumber pengeluaran utama dalam suatu perekonomian. Dan mereka mempunyai tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Dan ketika kita berbicara tentang utilitas, pada dasarnya kita berbicara tentang kepuasan. Sehingga mereka akan mencoba dan memaksimalkan kepuasan yang dapat mereka peroleh dari mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian dan jasa yang mereka beli, perusahaan atau bisnis ada dalam perekonomian untuk menghasilkan output, tetapi mereka juga akan membeli barang untuk membantu proses produksi, dan ketika perusahaan membeli barang modal tersebut, kita menyebutnya investasi. Mereka memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan, dan kemudian akhirnya kita memiliki pemerintahan sehingga mereka akan menggunakan pendapatan pajak yang diperoleh dari perusahaan dan rumah tangga yang mengenakan pajak untuk membelanjakan uang dan mengatur perekonomian, dan mereka mungkin akan memiliki tujuan yang lebih luas. Lihat dalam ekonomi makro, tetapi hal-hal seperti mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, menstabilkan inflasi, mengurangi pengangguran. Misalnya, sekarang dia mengatakan bahwa ekonomi adalah tentang bagaimana kita dapat mengalokasikan sumber daya untuk penggunaan alternatifnya, sehingga masing-masing agen ini ketika mengambil keputusan akan dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Kemudian dengan trade-off, dan itu karena masalah ekonomi berupa sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas, sehingga beberapa contohnya adalah rumah tangga yang mengambil keputusan apakah akan berlibur ke luar negeri atau membeli perusahaan atau membeli televisi baru, mungkin memikirkan apakah untuk memperjakan pekerja tambahan atau berinvestasi dalam memperbarui peralatan modal mereka, dan akhirnya pemerintah pun mungkin memilih antara pengeluaran untuk layanan kesehatan atau pendidikan. Dan trade-off inilah
yang memunculkan gagasan tentang biaya peluang yang sekarang. Adapun contoh biaya kesempatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, bayangkan Anda memiliki uang 1 juta dan harus memutuskan antara membeli laptop baru atau berlibur bersama teman-teman. Jika Anda memilih untuk memiliki atau membeli laptop, biaya kesempatan Anda adalah momen berharga yang hilang bersama teman-teman. Sebaliknya, jika Anda memilih berlibur, biaya kesempatan Anda adalah manfaat penggunaan laptop baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan akses ke berbagai informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PPF. PPF adalah grafik yang menunjukkan kombinasi jumlah maksimal 2 barang atau layanan yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang ada pada suatu titik waktu tertentu. Garis pada grafik mewakili batas maksimal produksi, sedangkan area di bawah garis menunjukkan kombinasi yang dapat dicapai dengan sumber daya yang ada, dan area di atas garis tidak dapat dicapai. Bentuk dan sifat PPF. Bentuk PPF biasanya cembung dari asal, yang menunjukkan meningkatnya biaya kesempatan saat kita bergerak sepanjang kurva. Ketika kita memproduksi lebih banyak dari suatu barang, kita harus mengorbankan semakin banyak dari barang lainnya, yang mengarah pada peningkatan biaya kesempatan. Hal ini mencerminkan prinsip dari dasar ekonomi bahwa sumber daya adalah sumber daya terbatas. Kemudian analisis titik efisien dan tidak efisien. Titik di sepanjang PPF menunjukkan kombinasi produksi yang efisien, di mana semua sumber daya digunakan secara optimal. Namun titik di dalam area PPF ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, di mana tidak semua sumber daya terpenuhi. Sedangkan titik di luar PPF tidak dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Memahami posisi kita terhadap PPF membantu kita mengidentifikasi seberapa efisien kita dalam menggunakan sumber daya. Kemudian hubungan antara PPF dan biaya kesempatan. Ada hubungan langsung antara PPF dan biaya kesempatan. Ketika kita memutuskan untuk memproduksi lebih banyak dari satu barang, kita harus mengorbankan jumlah barang lainnya yang merupakan biaya kesempatan dari keputusan itu. Dengan memahami bentuk dan sifat PPF, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana pilihan produksi memengaruhi biaya kesempatan, serta dampaknya terhadap keputusan ekonomi keseluruhan. Kemudian, pengaruh biaya kesempatan terhadap keputusan ekonomi. Setiap individu dan organisasi menghadapi situasi yang membutuhkan pemilihan antara alternatif. Dalam konteks ini, biaya kesempatan memiliki dampak besar pada pengambilan keputusan. Kemudian pemilihan investasi dan alokasi sumber daya. Ketika seorang investor memutuskan di mana akan menanamkan modal, mereka seringkali mempertimbangkan biaya kesempatan dari setiap pilihan. Jika seorang investor memutuskan untuk berinvestasi di saham perusahaan teknologi, biaya kesempatan mungkin adalah potensi keuntungan yang hilang dari investasi lain seperti real estate. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang biaya kesempatan dapat membantu individu dan bisnis untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Dampak biaya kesempatan pada konsumsi. Konsumen juga menghadapi biaya kesempatan saat membuat keputusan pembelian. Misalkan, seseorang berencana untuk membeli mobil baru, tetapi mereka memiliki pilihan untuk menghabiskan uang tersebut untuk liburan. Dalam hal ini, biaya kesempatan akan menjadi nilai dari pengalaman liburan yang hilang. Dengan menganalisis biaya kesempatan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas mengenai di mana dan bagaimana mereka ingin menggunakan pendapatan mereka. Kemudian kebijakan publik dan biaya kesempatan. Di tingkat makroekonomi, pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya kesempatan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Misalnya, ketika pemerintah memilih untuk membangun jembatan baru, mereka harus mempertimbangkan biaya kesempatan dari sumber daya yang digunakan. Apakah uang tersebut lebih baik digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau proyek lainnya?
Analisis biaya kesempatan yang diteliti dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Implementasi PPF dalam praktik bisnis. Selanjutnya, saya bahas bagaimana PPF dapat diterapkan dalam praktik bisnis untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Memahami dan menggunakan PPF dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis. Perencanaan produksi. Perencanaan dapat menggunakan PPF untuk merencanakan produksi mereka secara lebih efektif. Dengan menggambarkan potensi kombinasi produksi, manajer dapat dengan mudah menentukan berapa banyak dari masing-masing produk yang harus diproduksi agar memenuhi permintaan pasar. Ini membantu dalam mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian penganggaran sumber daya. Menggunakan PPF, perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana sumber daya terbatas mereka dapat dialokasikan untuk memaksimalkan output. Dengan memperhitungkan biaya kesempatan yang terlibat dalam setiap keputusan, manajer dapat membuat jadwal produksi yang lebih baik dan memastikan bahwa produk yang paling menguntungkan diproduksi dalam jumlah terbesar. Kemudian meningkatkan inovasi. Dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah, inovasi merupakan kunci untuk bertahan. PPF dapat membantu perusahaan mengevaluasi potensi inovasi baru dengan mempertimbangkan trade-off antara pengembangan produk baru dan produksi produk yang sudah ada. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru sambil tetap menjaga efisiensi operasional. Kemudian analisis risiko. Untuk membuat keputusan bisnis yang baik, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap alternatif. PPF dapat membantu manajer memahami risiko tersebut dengan lebih baik melalui analisis biaya kesempatan. Dengan mengevaluasi potensi kehilangan yang terjadi jika suatu keputusan diambil, perusahaan dapat membuat langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Kesimpulannya, dengan memahami konsep biaya kesempatan dan kurva kemungkinan produksi, individu dan pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya yang terbatas, baik dalam pengambilan keputusan pribadi maupun strategi bisnis. Kedua, konsep ini memberikan wawasan berharga tentang trade-off yang dihadapi setiap hari. Melalui analisis menyeluruh terhadap biaya kesempatan, kita dapat meningkatkan efisiensi, memaksimalkan output, dan pada akhirnya mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.